Halo guys, bertemu lagi denganku. Di video sebelumnya, aku sudah menjelaskan tentang ability-nya Dante, yaitu Durante. Nah, kali ini aku akan menjelaskan Ego Gift yang ada di Mirror Dungeon. Dan mungkin video kali ini akan menjadi video paling rumit penjelasannya. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke penjelasannya. Apa itu Mirror Dungeon? Mirror Dungeon itu sebenarnya mirip dengan dungeon yang ada di story game Limbus Company. Tetapi di sini memiliki beberapa perbedaan. Di dungeon ini kita bisa mendapatkan banyak ego gift serta dapat membeli ego gift yang kita butuhkan untuk membantu para sinner. Bahkan di akhir kita bisa memperoleh XP untuk battle pass kita dan mendapatkan lunasi hanya dengan membutuhkan 5 enkepalin. Nah, di video kali ini aku akan membahas ego gift yang ada di keyword rupture. Ego gift ini cukup banyak untuk dijelasin, jadi kencangkan sabuk pengaman dan sediakan camilan agar tidak mengantuk saat melihat video ini. Ego gift dibagi menjadi dua, fusion gift dan regular ego gift. Fusion ego gift bisa kita dapat hanya ketika kita menggabungkan beberapa ego gift yang sudah ditentukan menjadi satu. Sedangkan regular ego gift bisa kalian dapat ketika menyelesaikan stage event ataupun stage boss. Bahkan bisa kalian beli ketika masuk di sesi toko. Nah, kali ini aku akan memberikan penjelasan regular gift terlebih dahulu, lalu fusion giftnya. Regular ego gift yang ada di Rapture berjumlah 33 ego gift. Aku akan menjelaskan mulai dari kualitasnya yang paling rendah hingga paling tinggi. Di kualitas level 1 ada Bone Stack, menimbulkan Rapture Effect yang mengakibatkan 100% damage pada shield musuh. Lalu ada Broken Revolver. Efeknya pada awal turn, musuh dengan Rapture memiliki serangan dan pertahanan yang dikurangi 2 di turn ini. Lalu ada Crown of Roses. Ego gift ini bisa ditingkatkan hingga 2 kali. Efek awalnya memberikan 4 potensi pada musuh random. Ketika mengaktifkan Gluttony Absolute Resonance, memberikan 2 Rapture potensi pada semua musuh ketika combat mulai. Lalu ada Talisman Bundle. Setiap kali sinner memberikan 12 plus HP damage ke musuh dengan skill, memberikan 2 Rapture potensi pada target. Saat menggunakan skill tebasan memberikan 4 Rapture potensi sebagai gantinya. Lalu ada Shard of Apocalypse. Jika target memiliki kurang dari 15 Rapture potensi, memberikan 1 potensi tambahan saat menimbulkan Rapture pada musuh. Lalu ada Thorny Rope Cuff. Saat Rapture count musuh turun di bawah 1 dalam pertempuran, konsumsi 20 Rapture potensi sebagai pengganti Rapture count. Namun jika kurang dari 20 Rapture potensi, efeknya berakhir saat mengenai target yang memiliki 1 Rapture count dalam pertempuran, memberikan 1 Rapture count lagi 2 kali tiap pertempuran. Lalu ada Ebony Brooch. Saat turn pertama di awal pertempuran, berikan 2 Rapture potensi dan count ke semua musuh, memberikan 2 efek bind yang dapat mengurangi speed pada turn selanjutnya. Efeknya bekerja selama 3 turn. Lalu ada Hare Stride. Jika kecepatan sinner lebih cepat selisih 3 speed daripada target, sinner akan memberikan additional Rapture atau Rapture count saat memberikan skill kepada target hingga maksimal 3 kali. Lalu ada Strange Glyph Talisman. Saat mengalahkan target dengan Rapture dengan attack skill, memberikan Rapture potensi ke target di antara semua musuh, maksimal 2 musuh. Ketika mengalahkan musuh dengan Deathright Haste dengan attack skill, memberikan Rapture potensi dan count pada target di antara semua musuh, maksimal 2 musuh. Lalu ada Smoking Gunpowder. Efeknya hanya berlaku pada sinner urutan pertama hingga ketiga. Ketika turn berakhir, jika skill serangan menimbulkan Rapture potensi atau count setidaknya sekali dalam turn ini, mendapatkan 1 haste yang berefek menambah speed sinner pada turn selanjutnya. Jika sinner speed lebih dari 6, skill serangan menimbulkan Rapture potensi atau count yang memberikan 12,5% damage. Lalu ada Fluorescent Lamp.
Pada akhir turn, jika ada musuh dengan Rapture, memberikan satu damage up atau satu haste ke random sinner pada turn berikutnya. Lalu ada Ragged Umbrella, efek yang hanya berlaku pada sinner pertama dan kedua. Saat memenangkan pertarungan menggunakan skill yang menimbulkan Rapture potensi atau count, memberikan 2 Rapture count pada target sekali per turn dan per sinner. Jika target tidak memiliki Rapture, memberikan 3 Rapture potensi dan 2 Rapture count sebagai gantinya. Lalu ada Barbed Lasso, ketika turn selesai memberikan Rapture potensi ke semua musuh sebesar nilai speed mereka. Saat mengaktifkan Last Resonance, memberikan 3 Rapture potensi dan 3 Rapture count ke random musuh di awal pertarungan. Kemudian ada Lightning X. Ini ego agak banyak kalau dijelaskan. Jadi intinya ketika ngehit musuh dengan skill yang mengonsumsi charge, memberikan 1 Rapture. Efeknya akan diperkuat berdasarkan jumlah sinner pada susunan tim dengan skill yang menghasilkan Rapture atau menambah charge. Pada stack 6 lebih, ketika menimbulkan Rapture damage menambah count charge-nya. Pada stack 8 lebih, ketika hit musuhnya dengan skill yang menggunakan atau mengonsumsi charge count, menimbulkan 1 Rapture count. Kemudian ada Trio Virtue, hampir sama tetapi yang biru menambahkan defense, yang hijau serangannya bertambah kuat, sedangkan yang merah menambahkan 15 HP. Kemudian ada Heisho Bolus Mao. Ego Gift ini hanya aktif saat kalian memakai ID Heisho Pack Mao. Efek pertamanya, ketika pertama kali masuk pertempuran, semua sinner speednya akan menjadi 10 selama 1 turn. Efek keduanya, kalau sinner punya efek Strider, maka akan mendapatkan tambahan 1 class power dan tambahan 10% damage. Nah, akhirnya kita udah masuk ke kualitas level 3 nya nih. Di kualitas ini ada Death Seeker. Efeknya hanya berlaku pada sinner urutan pertama dan kedua. Efeknya aktif dengan menggunakan skill serangan kecuali ego skill. Ingat, kecuali ego skill ya. Ketika menimbulkan Rapture potensi atau count, mendapatkan tambahan 1 power saat clash. Level serangan bertambah 2 dan memberikan 15% damage. Kalau skillnya hanya punya 1 koin, mendapatkan 2 clash power tambahan. Level serangan bertambah 2 dan memberikan 40% damage. Lalu ada Standard Duty Battery. Efeknya aktif saat mengenai dengan skill, memberikan 3 Rapture potensi pada target. Jika skillnya Envy atau yang warna ungu, memberikan 5 Rapture potensi pada target. Lalu yang selanjutnya ada Thunder Branch. Efeknya saat memberikan Rapture potensi dengan efek skill, menimbulkan 1 Rapture potensi tambahan dan 1 Rapture count pada target. Lalu selanjutnya adalah Mancalan All Day Pass. Saat mengenai target dengan Bleed, Rapture ataupun Unique Bleed sebanyak 10 stack lebih, mendapatkan 1 poise potensi dan count 2 kali per skill. Selanjutnya ada Token of Victory. Efeknya saat membunuh musuh, 1 sinner dengan sanity point terendah mendapatkan 3 sanity point. Saat serangan selesai, jika musuh memiliki efek Bleed, Rapture ataupun Unique Bleed sebanyak 10 lebih dikalahkan, 1 sinner mendapatkan 2 peningkatan level serangan di turn selanjutnya, memprioritaskan sinner yang membunuh musuhnya. Selanjutnya ada Dry to the Bone Breath. Saat memberikan Rapture dengan skill ke musuh, memberikan 3 Rapture count sebanyak 3 kali per turn. Selanjutnya ada Trash Crab Brine Wine. Efeknya saat sinner menyerang musuh yang memiliki efek Rapture dengan skill yang menimbulkan Rapture potensi atau count, memberikan tambahan Rapture countnya, lalu dikalikan 1,25% damage hingga maksimal 50%. Saat sinner pulih dari stagger, memulihkan HP 20% dari max HP nya. Yang ini agak banyak, tapi oke lah gua jelasin.
Nah, yang selanjutnya ini ada Spike Combat Boots. Saat Sinner lu menang dengan skill serangan dasar yang menimbulkan Rapture potensi atau count ke musuh, memberikan 3 Rapture count 2 kali per turn dan per musuhnya. Lalu efek keduanya, ketika mengenai musuh, jika musuh tidak mempunyai efek Rapture, koin efek yang menimbulkan Rapture potensi bakal menimbulkan Rapture count maksimal 4 2 kali per turnnya dan per musuh untuk jenis abnormal dan juga untuk per bagian tubuh pada stage boss. Kemudian efek ketiga, skill serangan dasar yang menimbulkan Rapture potensi atau count. Tiap skillnya mendapatkan peningkatan level serangan berdasarkan dengan jumlah skill itu disalin maksimal 3. Jika skill 1 sudah kamu gunakan 3 kali, berarti peningkatannya max. Nah, yang terakhir, jika sudah memiliki 3 salinan atau sudah terpakai 3 kali, mendapatkan level serangan tambahan. Lalu kemudian ada Enhancer MK4. Efek pertamanya ketika serangan mengenai musuh dengan koin terakhir pada skillnya, lalu musuhnya hanya memiliki efek Rapture potensi di bawah 15. Saat menggunakan skill serangan dasar yang menimbulkan Rapture potensi atau count, akan menimbulkan 3 Rapture count tambahan, hanya sekali per turn dan per Sinnernya. Lalu efek kedua, skill serangan dasar yang menimbulkan Rapture count akan mendapatkan 1 clash power tambahan dan memberikan 20% damage tambahan. Lalu kemudian ada Tweaks. Efek pertamanya, tiap kali Rapture aktif 3 kali pada musuhnya dengan Rapture karena terkena skill serangan Sinner, termasuk ego skill yang menimbulkan Rapture potensi atau count, akan menimbulkan 2 penurunan level serangan tambahan pada musuhnya di turn selanjutnya. Efek ini berlaku 3 kali per turn dan per musuh untuk musuh jenis abnormal dan bagian-bagian tubuh yang biasanya pada stage boss. Lalu efek kedua, ketika membunuh musuhnya dengan skill serangan dasar yang menimbulkan Rapture count, menimbulkan Rapture count pada musuh yang kalah pada random musuh turn selanjutnya, maksimal 2 per turn. Kemudian ada Strange Clip Inscription. Efek pertamanya, saat clashing atau duel dengan musuh yang memiliki Rapture, akan mendapatkan clash power tambahan berdasarkan jumlah Rapture dibagi dengan 20, tetapi maksimal hanya menambah 2 clash power saja. Efek keduanya, kalau duel dengan musuh yang memiliki Deathrite, akan memperkuat clash power berdasarkan jumlah Rapture yang ada pada target dibagi 15, tetapi hanya maksimal menambah 3 clash power saja. Efek ketiganya, ketika memberikan damage dengan efek Deathrite, akan memberikan fixed damage pada target berdasarkan besarnya damage Deathrite awal dibagi 3. Efek Deathrite biasanya muncul di ID atau identitas Heisopek. Kemudian ada Flower in the Mirror. Efek pertamanya, tiap turn dimulai akan memberikan 3 Rapture potensi dan 1 Rapture count kepada semua musuh. Efek keduanya, Ego Gift ini juga bisa diperkuat berdasarkan jumlah Sinner yang kita bawa, yang memiliki skill serangan dengan memberikan efek poise maupun Rapture. Kalau Ego Gift tidak dihitung, jadi jika 12 Sinner yang kalian bawa memiliki skill yang ada efek poise atau Rapture, maka Ego Gift ini akan jadi bagus banget. Efek ketiganya, kalau ada 6 unit lebih yang seperti dijelaskan di efek kedua, akan mendapatkan bonus tambahan tiap kali memicu damage dari Rapture, akan mendapatkan 1 poise maksimal 3 kali per skillnya. Efek keempat, kalau ada 10 unit lebih tiap kali memicu kritikal,
musuh akan mendapatkan satu Rapture count maksimal sebanyak 3 kali per skill. Kemudian ada Moon in the Water. Efek pertamanya, ketika mengenai musuh yang memiliki 5 stack lebih Rapture potensi, akan mendapatkan satu stack Poise count maksimal 3 kali per skill. Efek keduanya sama seperti Ego Gift sebelumnya. Ego Gift ini bisa diperkuat ketika di dalam tim ada Sinner yang memiliki skill serangan yang memberikan efek Poise ataupun Rapture. Semakin banyak akan semakin baik. Perlu dijelaskan bahwa ini tidak dihitung Sinner yang on field saja, melainkan semua yang kita bawa. Efek ketiganya, ketika mengenai target dengan skill, jika target memiliki 20 stack lebih Rapture, akan memberikan 10% tambahan damage ketika memicu kritikal. Juga ada tambahan 3% ketika Sinner memenuhi semua persyaratannya. Efek keempat, kalau 12 unit semuanya memiliki skill dengan efek Rapture atau Poise, tiap serangannya mengenai musuh dan memicu kritikal akan menghilangkan efek negatif pada Sinner yang melancarkan serangan, tetapi hanya terpicu 1 kali per turnnya. Selanjutnya ada Trial Extraction Lantern. Efek pertamanya memberikan 10% damage tambahan dengan skill serangan yang menimbulkan Rapture potensi atau count. Lalu efek keduanya, ketika kehilangan 20% lebih HP, akan menambah 1 class power. Efek ketiganya memberikan 1% damage tambahan dengan skill serangan tiap per 1 total aggro hingga maksimal 15%. Aggro adalah efek yang membuat musuh lebih mengutamakan Sinner yang memiliki aggro. Biasanya Sinner dengan ID yang memiliki darah atau defense yang cukup tebal. Nah, akhirnya kita masuk ke kualitas paling tinggi dari Ego Gift. Di kualitas ini ada Thrill. Efek pertamanya di awal turn akan menimbulkan 3 Rapture potensi dan 3 Rapture count ke semua musuh. Efek keduanya, pada saat turn berakhir, semua musuh akan mendapatkan damage gluttony. Jumlah damage-nya dihitung berdasarkan Rapture potensi dikalikan dengan Rapture count yang ada pada target. Meskipun begitu, maksimalnya hanya 5 stack count saja. Selanjutnya ada Fragment of Desire, aktif saat menggunakan Ego Skill yang menimbulkan Rapture. Efek pertamanya memperkuat final power dihitung berdasarkan gluttony ditambah Ego Resource lainnya. Lalu juga mendapatkan 50% damage. Efek keduanya, Ego Skill gluttony akan dapat bonus tambahan. Tiap tier berbeda penambahan bonusnya. Seperti namanya, Ego Gift ini hanya bisa diperoleh ketika kalian menggabungkan beberapa Ego Gift yang sudah ditentukan oleh gamenya. Bagaimana cara fusionnya? Ketika kalian masuk di tiap lantai Mirror Dungeon, sebelum lawan bos utama atau bos terakhir di lantai itu, kalian akan diarahkan ke shop terlebih dahulu. Di situ ada opsi Fuse. Nah, disitulah tempat menggabungkannya. Sekarang aku akan jelasin ada fusion Ego Gift apa saja yang ada di Rapture. Yang pertama ada Eerie Effigy. Ego Gift ini gabungan dari Bone Stack dan Shard of Apocalypse. Fungsinya saat di awal turn, jika tim yang on field minimal 5 semuanya memiliki skill serangan yang bisa menimbulkan Rapture, entah itu potensi ataupun count, efek Rapture-nya akan dapat peningkatan 100% ke musuh yang punya shield. Selain itu, kalau target memiliki stack Rapture kurang dari 15, maka saat menimbulkan Rapture potensi akan ditambah 2 potensinya. Lalu saat gagal menimbulkan Rapture ke musuh akan mendapatkan 1 poin peningkatan power coin. Lalu kalau karakter kamu tipe yang menggunakan tail coin atau minus coin, bakal dapat power dasar tambahan. Oh ya, efek awal tadi hanya dihitung karakter yang on field saja dan hanya skill yang dihitung. Kemudian ada Ruin. Ego Gift ini gabungan dari Broken Revolver, Thunder Branch, sama Eerie Effigy.
Sama seperti sebelumnya, syarat aktifnya ketika minimal 5 karakter on field memiliki skill yang dapat memicu rupture potensi ataupun count. Efek pertamanya memberikan 150% damage rupture ketika target memiliki shield. Jadi dia lebih kuat daripada ego gift sebelumnya. Efek kedua, saat turn dimulai, musuh yang ada rupture-nya akan kehilangan beberapa level serangan dan defense-nya hingga maksimal 6 level. Efek ketiga, saat menimbulkan rupture potensi ataupun count ke musuh, maka akan dapat penambahan 2 rupture potensi dan 1 rupture count. Jika musuh memiliki stack rupture kurang dari 15, maka dapat bonus tambahan lagi sebanyak 2 rupture potensi. Efek keempat, saat plus koin, skillnya bisa menimbulkan rupture, maka dapat tambahan 1 power koin. Efek kelima, base koin dapat penambahan power jika ketika mendapatkan minus koin. Kemudian ada Enrapturing Trance. Ego gift ini gabungan dari talisman bundle, Tourney Rob Cuff, dan standar duty battery. Ego gift ini sama seperti sebelumnya, aktif hanya ketika ada minimal 5 sinner yang memiliki skill yang menimbulkan rupture potensi ataupun count. Efek utamanya ketika skill berhasil hit musuh akan menimbulkan 5 rupture potensi. Lalu kalau skillnya bisa menimbulkan rupture potensi ataupun count, akan dapat tambahan 3 rupture potensi dan 1 rupture count. Efek keduanya, kalau stack rupture count habis atau di bawah 1, maka akan ganti mengonsumsi potensinya selagi masih lebih dari 10 stack. Efek ketiganya, kalau count di bawah 3, maka akan dapat bonus 1 count tiap skillnya menimbulkan rupture count. Kemudian ada Unmail Letter. Ego gift ini gabungan dari Ragged Umbrella dan Broken Glasses. Efeknya hanya berpengaruh ke sinner urutan 1 dan 2 waktu deploy sebelum masuk pertarungan. Efek pertamanya, saat menang duel pakai skill yang menimbulkan rupture, akan mendapatkan tambahan 5 rupture potensi dan tambahan 3 rupture count sekali per sinner dan per turnnya. Efek kedua, kalau lawan musuh yang speednya lebih kecil, akan mendapatkan tambahan 1 final power dan tambahan 25% damage. Efek ketiganya, kalau berhasil menang lawan musuh yang memiliki buff penguatan level serangan, maka sinner di turn selanjutnya akan mendapatkan 3 penguatan level serangan, sedangkan musuhnya mendapatkan 3 pengurangan level serangan. Selanjutnya ada Spice Burst Glasses Mail Letter. Ego gift ini gabungan dari Ragged Umbrella, Broken Glasses, dan Spice Burst Branch yang hanya bisa didapatkan di Floor Falling Flowers. Efeknya hanya aktif pada sinner ke 1-3 saat deploy sebelum mulai pertempuran. Efek pertamanya, saat menang duel menggunakan skill yang menimbulkan rupture potensi ataupun count, akan mendapat tambahan 5 rupture potensi dan 3 rupture count, hanya 1 kali per turn dan per sinnernya. Efek kedua, saat menang melawan musuh yang speednya lebih rendah, akan mendapatkan 1 final power tambahan dan 25% damage tambahan. Efek ketiga, saat sinner menang saat duel melawan musuh yang memiliki buff penguatan level serangan, di turn berikutnya sinner akan mendapatkan 3 penguatan level serangan tambahan, sedangkan musuhnya akan mendapatkan 3 pengurangan level serangan. Efek keempat, setiap menggunakan skill 1, skill 2, dan skill 3 akan mendapatkan buff setiap stacknya. Stack pertama mendapatkan peningkatan speed, stack kedua dan ketiga mendapatkan peningkatan base power. Jadi usahakan sinner tersebut memakai semua skillnya agar stacknya terpicu. Kemudian ada Clip of Glass Shard. Ego gift ini gabungan dari Strange Clip Talisman dan Strange Clip Inscription.
Ego Gift ini akan aktif jika minimal 5 sinner yang kita bawa saat bertempur memiliki skill yang akan menimbulkan rapture potensi ataupun count. Efek pertamanya, saat berhasil mengalahkan musuh yang punya rapture, maka rapture potensinya akan dibagi ke semua target, maksimal 3 potensi per musuh. Efek keduanya, kalau musuh punya efek Deathright Haste, akan sebarkan rapture potensi dan count maksimal 6 per musuh. Efek ketiganya, saat melawan musuh yang memiliki stack rapture, mendapatkan peningkatan class power sebanyak jumlah rapture yang dimiliki target lalu dibagi 20. Efek keempatnya, saat memberikan damage ke musuh yang memiliki efek Deathright Haste, akan menimbulkan fixed damage dihitung seberapa banyak stacknya yang dibagi 2. Kemudian ada Shadow Lurking. Ego Gift ini gabungan dari Heiso Bolus Mao, Harestride, dan Shadow Bamboo Head. Ego Gift ini aktif jika kalian memiliki Sinner Heiso Pack Mao. Efek pertamanya akan mengubah speed semua Sinner menjadi minimal 10. Efek keduanya, skill dasar mendapatkan penguatan 1 class power dan memberikan tambahan 10% damage tiap jumlah stack Strider. Efek ketiganya, saat menimbulkan Deathright Haste, 2 musuh yang lain yang belum memiliki efeknya akan ikut kena. Efek keempat, jika speed Sinner lebih cepat daripada musuh, maka jumlah rapture potensi ataupun count yang diberikan akan meningkat, dihitung dari berapa jumlah selisih speed Sinner dengan musuhnya. Efek kelima, saat turn selesai, semua char identity Heiso Mao akan mendapatkan 2 haste. Efek keenam, kalau Sinner kita speednya lebih besar, akan mendapatkan tambahan 10% slash damage dan mendapatkan 10% pengurangan damage yang diterima Sinner. Kemudian ada Cultivation, Cut, File, Curve, Polish. Ini gabungan dari trio Virtue, yaitu Virtue Z, Virtue Young, dan Virtue Ren. Ego Gift ini hanya berlaku untuk Sinner yang berada di slot 6. Efek utamanya saat pakai skill attack termasuk ego skill yang menimbulkan rapture dan menang clash, akan memulihkan 20 HP, mendapatkan peningkatan 3 level serangan tambahan dan 3 defense level pada turn selanjutnya. Kalau Sinner yang di slot ke-6 ini termasuk unit family Hierarch candidate, semua Sinner akan dapat 1 haste, 1 protection, dan 3 level serangan tambahan. Oke, segitu saja videonya. Mungkin kali ini videonya agak panjang. Maaf kalau memang penjelasannya masih kurang dan terkesan membosankan. Oh ya, maaf ya kalau aku upload videonya lama banget, karena aku juga lagi masa kelulusan, jadi banyak yang harus diurus, mulai dari ujian dan lain-lain sebagainya. Baiklah, sampai sini saja. Sampai ketemu lagi di next video.